Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya tentang normalisasi Kali Ciliwung, Ketua DPRD DKI telah mengesahkan anggaran 2,85 triliun untuk melanjutkan program normalisasi yang baru selesai 16 km dan 17 km lagi akan segera dilanjutkan. Salah satu area yang akan dinormalisasi adalah di sekitar sini, yaitu perbatasan antara Jakarta Timur dan juga Manggarai yang menyempit. Proses normalisasi sendiri salah satu cakupan pekerjaannya adalah melebarkan kali dari penyempitan sehingga menjadi standar lebar kali, yaitu 35 sampai 50 meter. Hal ini juga kita dapat lihat di media online BPK RI atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk konsentrasi dari normalisasi masih di sekitar Ciliwung dikarenakan banyaknya rumah warga dan juga warga yang sering terdampak banjir, terutama di area-area yang belum ditanggul. Normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 17 km tersebut akan melintasi setidaknya 18 kelurahan Jakarta, Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, dan Bidara Cina. Kemudian ada Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu. Dengan cakupan pekerjaan yaitu perkuatan tebing, pembangunan tanggul, pembuatan jalan inspeksi, serta tentunya adalah melebarkan kondisi sungai yang sebelumnya menyempit. Nah, ini adalah contoh area Kali Ciliwung yang sudah dinormalisasi di mana tanggulnya sangat membantu masyarakat dari terdampak banjir. Baik dari sisi udara di kawasan Kebon Manggis, Matraman yang berbatasan dengan Manggarai di Kecamatan Tebet, di sini kita melihat aliran Kali Ciliwung yang memang menyempit di area belakang rumah warga yang tiang-tiangnya berada di dalam air ataupun di dalam kali. Ke arah pintu air Manggarai juga hal yang sama, kita dapatkan penyempitan dari Kali Ciliwung. Nah, bagian ini menjadi salah satu dari kelurahan tadi yang akan dilakukan normalisasi, yaitu pelebaran sungai, kemudian penguatan tebingnya, pembuatan jalan inspeksi, kemudian ada tanggulnya. Semoga hal ini dapat terwujud mengingat warga yang ada di sekitar sini selalu terdampak dari naiknya permukaan air Kali Ciliwung, kemudian menjangkau bagian belakang rumah warga, air masuk sampai ke dapur, sampai ke kamar mandi, serta mungkin ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerugian kepada warga sendiri. Kalau kita perhatikan normalisasi yang dilakukan di Kampung Pulau, pemerintah Provinsi DKI biasanya menyiapkan rusun ataupun rumah susun untuk merelokasi warga yang ada di sana sehingga bisa dipindahkan dan lahannya dapat ditata Ditata dalam artian dilebarkan, dikeruk, kemudian dikuatkan tebingnya, dibuat tanggul, serta ada jalan inspeksinya. Dengan begitu warga tidak lagi berada di pinggir kali seperti ini yang bisa membahayakan warga sendiri, kemudian secara kesehatan juga tidak higienis. Sampah-sampah yang kita perhatikan di sekitar area aliran sungai, baik sungainya tinggi ataupun sungainya dalam rendah permukaan airnya, adalah paling banyak sampah-sampah plastik Namun saat ini agak lebih berkurang dikarenakan sudah adanya beberapa titik untuk penyaringan sampah. Nah, sebelumnya sampah yang sampai di sini mungkin seperti ini, ditambah lagi ada biawak. Nantinya mungkin biawaknya akan tersaring juga dengan adanya titik-titik penyaringan sampah. Nah, biawak ini terbawa oleh arus air yang cukup kuat karena mereka hidup di pinggir-pinggir kali yang ada lubangnya di tanah-tanah. Kemudian pada saat air kali meninggi, mereka juga akhirnya keluar dari lubangnya karena bukan makhluk air dan terbawa oleh arus. Coba kita perhatikan biawaknya pergi kemana atau berenang kemana. Iya, biawak tersebut akan mencari lokasi baru untuk tempat bertahan hidup. Nah, karena yang ditemukan di sini belakang sisi rumah warga, maka biawak akan menggunakannya untuk sementara
berhenti ataupun juga bersarang di sana. Inilah yang mungkin nantinya tidak terjadi lagi karena warga-warga sudah direlokasi. Mudah-mudahan. Kita lihat lagi sampah-sampah yang tersangkut di sepanjang aliran Kali Ciliwung, terutama di sekitar jembatan. Yang paling banyak kita temukan adalah styrofoam ya, ataupun sampah-sampah yang berbentuk seperti kardus-kardus putih ini, ataupun tempat-tempat makan. Biasanya ditambah lagi adalah plastik. Sampah lainnya adalah sampah kayu-kayu, kemudian ranting-ranting dedaunan. Sampah plastik, sampah styrofoam adalah sampah yang tidak bisa dihancurkan oleh tanah ataupun alam ya. Jadi memang harus didaur ulang ataupun di recycle. Sampah-sampah seperti ini banyak ditemukan di pintu air Manggarai ya. Biasanya para petugas menjaring sampah menggunakan pelampung plastik yang ditaruh ya, ataupun dibentangkan dari sisi kiri ke kanan ataupun dari sisi-sisi sungai. Kemudian nanti diambil menggunakan pelampung seperti ini dan dinaikkan sampahnya. Nah, sampah akan ditarik keluar, di loading ke truk-truk sampah serta dibawa ke lokasi pengumpulan sampah. Inilah yang kadang-kadang tidak terfikirkan bagi para mereka atau oknum-oknum yang sering membuang sampah ke kali, di mana mereka pada saat membuang sampah masalahnya adalah selesai ya, masalah mereka, tapi menimbulkan masalah baru pada kali atau sungai serta menambah pekerjaan dari petugas mengeluarkan sampah. Bahkan kalau tidak sempat dikeluarkan maka akan menjadi endapan bersama lumpur sedimentasi yang mengeras. Di manakah lokasi kita tadi? Ya, kalau kita dari arah Jatinegara menuju ke arah Matraman ada Jalan Slamet Riyadi. Nah, jalan ini juga bisa dipergunakan untuk akses menuju ke stasiun Manggarai ya, dari arah Kampung Melayu ataupun dari arah Jatinegara. Terdapat satu jembatan yang memisahkan antara Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan, dan di tengahnya tentunya adalah Kali Ciliwung. Nah, kita berdiri di sini, kemudian rumah-rumah tadi yang berada di pinggir kali persis ada di bawah sini. Bila kita lihat lebar dari kali di sini ya, kalau kita ukur menggunakan Google Map, kemungkinan besar hanya 10 sampai 15 meter dan masih sangat jauh dari lebar standar kali, yaitu 35 sampai 50 meter. Jadi mudah-mudahan setelah warga direlokasi maka lebar kali ini menjadi standar 35 meter paling tidak. Lalu dikeruk ya, dibuatkan tanggul, jalan inspeksi. Lalu mungkin kalau diikuti penghijauan, biasanya masyarakat membuat taman-taman di pinggir jalan inspeksi. Dengan begitu maka daya tampung dari Kali Ciliwung akan meningkat karena sudah dikeruk, sudah dilebarkan. Air yang lewat itu juga bisa lebih banyak dan tidak melimpah. Nah, Kali Ciliwung sendiri di sekitar Manggarai sebenarnya terpecah menjadi dua, satu ke arah utara dan satu ke arah banjir kanal barat ya. Yang banjir kanal barat itu adalah buatan zaman Belanda karena aliran yang lama itu sempat melimpah ke pusat kota yang pada waktu itu kota Batavia, di sekitar Masjid Istiqlal, kemudian ke arah kawasan kota dan seterusnya. Baik, kita kembali ke Manggarai Selatan. Di sini ya ada ibu yang berbaju merah barusan saja membuang sampah yang sudah dibungkus. Di sini kita akan melihat bagaimana sampah-sampah mengalir kemudian dalam bentuk seperti yang sudah dibungkus-bungkus rapi. Biasanya seperti itu, ataupun sampah tersebut diluruhkan di pinggir kali kemudian menunggu airnya tinggi lalu dibawa oleh air. Seperti ini misalnya. Area inilah yang juga masuk dalam program normalisasi yang sudah disiapkan, anggarannya 2,85 triliun.
Kemudian sebenarnya di sini kita dapat melihat ada beton-beton sheet pile ataupun beton-beton tiang panjang yang akan menjadi pinggir dari kali yang sudah dilebarkan, dikuatkan dengan beton, kemudian disiapkan tanggul ataupun beton lagi di atasnya sebagai pagar, serta ada jalan inspeksi. Dari atas area yang kita berada di bawah tadi adalah seperti ini. Nah, ini belokannya ke arah jembatan kereta dan ke arah jembatan Slamet Riyadi. Di sini terdapat sedikit sedimentasi di belokan, kemudian banyak ternyata beton-beton yang terbenam air, sheet pile yang dipersiapkan sebenarnya untuk normalisasi. Ke arah hulunya ya, kita bisa lihat di sini sungainya juga menyempit, kemudian lagi rumah-rumah penduduk juga berada persis di pinggir kali. Bagi para pengguna kereta ya atau KRL biasanya dari arah Jatinegara menuju ke arah Manggarai dapat melihat kawasan yang ada di bawah penuh dengan kepadatan rumah-rumah warga yang ada di pinggir kali. Nah, area ini kita dapati di sana di perempatan ada spanduk bahwasannya akan dilakukan penataan terhadap kawasan Kelurahan Manggarai dan dimulai dari 2 Oktober. Nah, namun kita belum lihat lagi progres yang lebih signifikan, baru beberapa ya sedikitlah lokasi yang sudah mulai ditata seperti di pojokan di bawah rel kereta ataupun jembatannya. Area yang berada di depan kita ini di bagian bawah adalah kebun pala tanah rendah. Sesuai dengan namanya tanah rendah karena memang secara permukaan tanah berada di pinggir kali dan lebih rendah dibandingkan dengan area lainnya, termasuk area yang di seberang. Jadi pada saat permukaan air tinggi ataupun naik, maka daerah ini adalah daerah pertama kali yang akan dicapai oleh air. Kegiatan ekonomi masyarakat di bawah dari jembatan kereta yang ada di sini adalah ada yang pemulung, kemudian lagi ada yang membuat perabot rumah tangga ya ataupun mebel. Jalur kereta yang kita lihat dari atas sudah terdapat 2 jalur dan akan menjadi bagian dari program double track ya. Nampaknya yang jalur lama menggunakan jembatan bekas Hindia Belanda akan dipakai untuk kereta jarak jauh biasanya seperti itu. Namun belum selesai. Bila kita perhatikan dari atas di pojokan sungai ya, di pojokan ataupun di sudut dari perempatan, kemudian lagi di sudut-sudut sungai banyak terdapat perumahan-perumahan. Kalau kita lihat aturan dari perundang-undangan, memang area di pinggir sungai tidak boleh ditempati dalam ukuran berapa meter, ya beberapa meter seperti itu. Di sini menyempit. Ukuran dari sungai saat ini ya di beberapa lokasi yang tadi sempat kita lihat adalah 15 meter paling lebar ya. Kemudian tentunya dengan adanya normalisasi maka akan dilebarkan lagi menjadi 35 meter paling tidak atau minimal, sehingga akan menggunakan lahan 10 meter ke satu sisi, kemudian 10 meter lagi ke sisi yang lainnya. Bila sudah dinormalisasi di bagian sini akan menjadi mirip nantinya dengan kampung pulau. Mudah-mudahan masyarakat ya pada saat direlokasi sepakat dengan pemerintah sehingga melancarkan pekerjaan normalisasi nantinya dan lebih cepat target yang bisa dicapai.
Ya, di sana di belokan kali kita dapat melihat pile-pile beton ataupun beton-beton pancang yang sudah berada di lokasi mungkin sejak dari tahun 2016. Cukup padat ya. Selain proses normalisasi yang akan dilanjutkan, usaha pemerintah sudah melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu pembuatan sodetan Ciliwung yang dapat mengurangi permukaan air ya kurang lebih 10%. Kemudian ada bendungan Ciawi dan Sukamahi yang dapat menampung air, kemudian mengurangi banjir Jakarta 30%. Tentunya itu belum maksimal. Dengan adanya nanti normalisasi yang akan dilanjutkan, semoga makin baik lagi penanganan banjir Jakarta. Ya, beberapa area yang sudah ditanggul seperti Kampung Pulo dan Bukit Duri, masyarakat sudah jauh lebih aman dibandingkan dengan sebelumnya, mudah dinaiki oleh air, lalu membutuhkan usaha untuk membersihkan air, membersihkan lumpur, serta membutuhkan waktu. Nah, ini adalah area di perempatan titik pertemuan Jalan Manggarai Selatan dan Manggarai Utara serta Jembatan Slamet Riyadi. Di sini pengumumannya akan dilakukan penataan pada tanggal 2 Oktober kemarin. Mudah-mudahan penataan segera berlanjut, dan di lokasi belokan ini juga kita sudah lihat ada sedikit progres di mana bangunan-bangunan semi permanen, mungkin juga tidak permanen sama sekali, sudah mulai dibongkar. Di depan kita ini adalah Jalan Manggarai Selatan. Kayu-kayu yang tadinya berada di arah perempatan saat ini juga sudah dipindahkan ke pinggir-pinggir dari Jalan Manggarai Selatan 2. Kita doakan semoga proses normalisasi dengan anggaran 2,85 triliun ya lancar, kemudian hasilnya menjadikan Jakarta, khususnya kawasan pinggir Kali Ciliwung, jauh lebih baik, lebih tertata, dan dampaknya bagi warga tidak lagi mudah mengalami banjir. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.